Bab 23. Menemui orang tua Aiman. Setelah Alika cukup tenang, Devina dan Abizar bersiap mengantarkan sang putri ke rumah Aiman. Sebenarnya Apikah dan Rayyan ingin sekali ikut bersama kedua buah cinta mereka dan juga Ambar. Namun Abizar mencegahnya. Kalau kita semua ikut ke sana, kedua orang tua Aiman akan terkejut dengan kedatangan kita semua. Mending papa dan mama saja yang ke sana bersama Alika. Ucap Abizar memberi pengertian. Rayyan dan Apikah pun bisa mengerti dan menerima keputusan sang papa. Pukul 10 Abizar, Devina dan Alika sampai di rumah Aiman. Namun rumah itu terlihat sepi. Assalamualaikum Bu, mohon maaf numpang tanya, apa Pak Miftah Bu dan Bu Ripka dan Aiman ada di rumah? Tanya Devina pada tetangga depan rumah Aiman yang sedang menyapu halaman. Waalaikumsalam, Pak Miftah dan Bu Ripka baru saja berangkat bekerja. Kalau Na Aiman sejak pagi tadi dia bilang sama putra saya yang seumuran dengannya ada tawaran mengajar di pesantren, ungkapnya. Deg, Devina terhenyak. Kalau Aiman sudah pergi, bagaimana nasib sang putri? Alika akan diliputi rasa bersalah dan ia tidak mau itu terjadi. Terima kasih Bu atas informasinya. Permisi. Iya, sama-sama. Abizar menangkap ada kecemasan di wajah sang istri. Ia tahu kalau terjadi sesuatu yang sulit. Ada apa, Ma? Tanya Abizar. Alika menatap sang mama dengan tatapan penuh harap. Aiman sudah tidak di sini lagi. Dia sudah pergi ke pesantren mengajar di sana, ucap Devina. Itu artinya aku tidak bisa bertemu lagi dengannya? Tanya Alika sedih dan kecewa. Gadis cantik itu kembali meneteskan air mata. Insya Allah kalau Na Aiman jodoh yang dikirim Allah untukmu, pasti Allah dekatkan kalian lagi, ucap Abizar menenangkan sang putri. Aku ingin bertemu dengannya, Pak. Aku ingin minta maaf. Kalau dia masih membenciku, biarkan saja. Yang penting aku sudah meminta maaf, lirihnya sambil berlinang air mata. Ya sudah, kamu tenang dulu. Kita temui kedua orang tua Na Aiman, menanyakan di mana pesantren tempatnya mengajar, ucap Abizar. Baik, Pak. Saat ini ketiganya sudah berada di kafe milik kedua orang tua Aiman. Devina dan Abizar segera turun dari mobil. Rifka dan Miftah heran dengan kedatangan mereka. Untuk menghormati Rifka dan Miftah menjambut mereka. Mas Abi dan Mbak Devina, Masya Allah, mimpi apa kami semalam sehingga kalian datang ke tempat kecil kami? Ucap Rifka sopan dan sungkan. Masya Allah, Mbak Rifka jangan seperti ini, kami malah yang sungkan, ucap Devina tulus. Siapa gadis cantik ini, Mbak? Apa gadis cantik ini Nak Alika? Tanya Rifka sambil melihat ke arah Alika yang sejak tadi tersenyum padanya. Rifka melihat mata itu sembab. Iya benar Mbak, ini putri kami Alika, ucap Abizar. Alika mendekat dan mencium punggung tangan kedua orang tua Aiman dengan sopan. Rifka dan Miftah mempersilahkan ketiganya masuk ke dalam ruangannya karena Abizar sudah mengatakan kalau yang diobrolkan nanti adalah masalah pribadi. Mohon maaf, Na Aimannya kemana Mas? Tanya Abizar. Aiman pulang ke kampung halaman rumahnya Bapak, Mas. 1 bulan yang lalu ada tawaran mengajar di sana, menggantikan ustadz yang kebetulan melanjutkan studinya di Mekah. Awalnya ia ragu antara menerima atau tidak, tapi semalam kok dia dengan gamblang meminta izin pada kami untuk mengizinkannya ke sana, ungkap Miftah. Sebenarnya telah terjadi kesalahpahaman antara Aiman dan Alika, dan di sini kami ingin bertemu Na Aiman untuk meluruskannya, ungkap Devina. Masya Allah, Aiman tidak menceritakan apa-apa pada kami. Yang kami tahu mohon maaf Mas Abi, Mbak Devina, Na Alika. Putra kami sudah lancang mencintai putri kalian. Kami sadar bukan siapa-siapa di mata kalian. Kami juga sudah menasihati supaya mengubur rasa cinta itu. Tapi nyatanya tidak bisa. Aiman selalu menjaga hati untuk Na Alika. Bahkan pernah mencoba melakukan ta'aruf dengan gadis lain untuk membunuh rasa cintanya pada Na Alika. Namun semua itu gagal, ungkap Rifka merasa tidak enak hati.
Kami merestui Na Aiman. Kami sama sekali tidak memandang status sosial kalian. Yang penting Na Aiman bisa menjaga putri kami, mencintai, menyayangi, dan menjadi imam yang baik untuk putri kami. Ucap Abizar yang diangguki mantap oleh Devina. Alhamdulillah, sungguh kami malu mas, mbak. Bagaimana lagi ini urusan cinta. Kami hanya berharap yang terbaik untuk putra kami juga Na Alika. Ucap Miftah sungkan juga lega atas apa yang dikatakan Abizar. Jangan begitu mas, sungguh mempunyai menantu seperti Na Aiman, seorang hafiz, baik hati, sopan, santun, dan sabar adalah kebanggaan dan harapan bagi setiap orang tua seperti kami. Ucap Abizar tulus. Terima kasih Mas Abi. Bolehkah kami minta alamat pesantren tempat Na Aiman mengajar dan alamat Pak Agus di kampung? Tanya Devina penuh harap. Ia ingin segera menyelesaikan masalah putrinya. Ia yakin dengan menemui Aiman masalah dan kesalahpahaman itu akan terpecahkan. Tentu saja boleh Mbak Devi. Ripka segera masuk mengambil secari kertas dan bolpoin. Ia menulis alamat rumah sang mertua dan pesantren tahfiz tempat sang putra mengajar. Ini alamatnya. Perjalanan dari sini ke sana memakan waktu 5 hingga 6 jam. Sekedar saran, sebaiknya kalian ke sana besok saja supaya tidak kemalaman. Ucap Miftah. Iya mas, terima kasih sarannya. Insya Allah kami akan ke sana besok. Mohon maaf sudah menyita waktu kalian. Kami pamit dulu. Ucap Abizar sambil berdiri dan bersalaman pada Miftah. Sama sekali tidak menyita waktu kami. Malah kami sangat senang atas kunjungan kalian bertiga. Ungkap Miftah. Sekarang kita balik ke rumah. Besok pagi kita akan menemui Na Aiman. Papa akan minta izin ke Uncle Kenzo supaya menghandle jadwal operasi pasien papa. Ucap Abizar setelah meninggalkan kafe milik orang tua Aiman. Iya pak, lirih Alika. Kamu yang tenang sayang, mama dan papa akan mengusahakan yang terbaik untuk kalian berdua. Jangan lupa berdoa, mohon kemudahan kepada Allah. Devina memeluk lembut tubuh sang putri, memberi kenyamanan.